Ya sebenarnya untuk Kick the Parade ini, Kick the Parade adalah sebuah event yang berisi clothing fest ya. Tapi kita dari panitia itu menawarkan yang lebih dari itu gitu. Jadi selain pengunjung yang datang ke sini bisa masuk ke dalam GOR Indoor UNY dengan berbagai macam hiburan di dalamnya untuk belanja juga, tapi di luar itu bakal banyak kegiatan yang melibatkan komunitas-komunitas yang berada di lingkungan clothing itu sendiri, industri clothing ya. Seperti misalnya ada anak-anak BMX, mereka mengadakan kompetisi anak-anak skate, juga ada anak-anak basket streetball freestyle, terus juga ada anak-anak YORC Yogyakarta Art Crime itu anak-anak graffiti wall, juga ada anak plastik fantastik itu anak-anak kamera plastik, fun plastik, toy plastik gitu lah. Jadi dengan mengajak berbagai komunitas ini saya harapkan cukup bisa membuka mata warga Jogja bahwa banyak komunitas yang selama ini tidak diketahui, ternyata mereka eksis dan juga mempunyai kegiatan yang cukup seru lah. Jujur aja kalau di Yogyakarta, kenapa sih kita mau gabung sama Kick the Parade? Karena untuk Jogja sendiri kompetisi-kompetisi BMX itu sangatlah langka. Itu pun kalau nggak dibuat dari kita nggak akan ada. Kami berharap untuk clothing Bisa kasih sponsor. clothing Jogja itu bisa kasih masukan ke kita, istilahnya membantu kita untuk mengembangkan biar berkembang Yogyakarta, baik BMX Street atau flatland sendiri. Sangat membuka jalan khususnya untuk para rider BMX flatland atau BMX Street yang lain, komunitas semua BMX di Jogja itu bisa ada wadah untuk berkembang, berekspresi, terus melatih skill-skill kita. Dan acara Kick pokoknya keren banget dah. Oke. Dulu pertama kali saya mengikuti komunitas ini sejak kelas 2 SMA. Kayaknya dilihat tuh asik. Kemudian rasanya jadi kepengen gitu. Yang paling menarik adalah itu clothing distro. Cause I'm addicted to drums and I'm a slave to the dark beat. Tujuan pertama buat meramein acara ini, terus sekalian buat promosi komunitas kami. Ya, itu Wiratama tuh museum tempat main kita. Nama museumnya Wiratama, jadinya itu dinamain Wiratama Skateboarding. Yang menarik itu olahraganya menantang, anak-anaknya juga pada asik. Sangat-sangat bagus dan maju. Selain itu Jogja bisa bikin acara kayak gini sangat bagus, keren. Pendapat saya tentang clothing di Jogja udah semakin pesat, udah bagus-bagus. Nggak kalah dari clothing yang di Bandung. Ya, kedepannya harus bisa lebih baik lagi agar jadi lebih ramai.
streetball itu adalah suatu komunitas di mana suatu B-side dari basketball fundamentalis, karena melihat eksistensi streetball di Indonesia itu sudah berkembang pesat, dan kita dari Jogja sendiri juga memperkenalkan bahwa streetball juga ada di Yogyakarta, dan kita satu-satunya streetball yang mempunyai event-event gede yang ada di Yogyakarta. Fabulous Streetball ini berdiri sejak tahun 2005. Yang menarik dalam komunitas ini, kita bisa belajar bagaimana untuk cara ngetrik lawan, bagaimana untuk membuat poin tetapi menarik. Bagus sekali, dan semoga tahun depan dapat diadakan lagi, karena ini dapat memunculkan komunitas-komunitas yang minoritas seperti itu. Komunitas Plastik Fantastik adalah suatu wadah para pecinta kamera-kamera yang terbuat dari plastik ataupun kamera-kamera bekas, kamera-kamera vintage, kamera-kamera yang sudah nggak layak sebenarnya dipakai, cuma dimodifikasi untuk masih bisa berjalan. Kebanyakan dari teman-teman yang menggunakannya adalah kamera yang terbuat dari plastik. Dan kamera-kamera plastik itu kadang orang berpikiran apa sih kamera plastik itu, kamera gampang rusak, gampang pecah atau gimana. Padahal kamera plastik itu punya karakter tersendiri dari hasil yang diciptakan kamera plastik itu sendiri. Mungkin orang tertarik dari bentuknya yang lucu-lucu, bentuknya yang nggak konvensional seperti kamera biasa, ataupun hasilnya pun biasanya lebih dreamy, nggak terlalu sharp banget. Menurut saya sih event ini cukup bagus gitu kan, untuk dengan banyaknya clothing lokal yang mensupport acara ini, itu menunjukkan bahwa eksistensi kreativitas lokal mulai diperhitungkan. Menyorot mungkin bandnya, mungkin dengan bintang-bintang tamu yang punya nama, mungkin itu menjadi daya tarik tersendiri. Saya rasa sih cukup penting ya, karena untuk event-event kayak gini untuk menunjukkan juga bahwa produk-produk lokal juga harus dapat tempat tersendiri dan diberi acara tersendiri seperti ini gitu. Komunitas cosplay satu-satunya adalah PKS, artinya Paguyuban Kembang Seroja. Untuk cosplay sendiri itu sebenarnya arti dari cosplay, kostum player itu adalah orang-orang yang memakai
kostum dari karakter animasi atau tokusatsu seperti Kamen Rider atau Ultraman. Tujuan kita ikut acara besar ini adalah untuk yang pasti mengenalkan cosplay sendiri, karena memang untuk cosplay belum begitu banyak dikenal sama teman-teman lain. Ya semoga lebih banyak inovasi ya, bisa mengikuti berbagai macam mode. Ya semoga harapan kedepannya buat dunia clothing itu lebih banyak macamnya gitu dah. Banyak, termasuk dunia cosplay sendiri juga berhubungan dengan kostum-kostum mungkin ya. Nah, kalau pendapat saya bagus ya. Ibaratnya kita bisa pertama mempersatukan seluruh butik-butik atau apa yang ada di seluruh Indonesia juga. Mungkin ke depannya mungkin kita saling mempelajari satu sama yang lain. Banget, soalnya dikasih space di tempat yang ramai ini, terus mereka bisa bareng-barengan lihat masing-masing komunitas, ternyata skate bisa seperti ini, BMX bisa seperti ini, ada cosplay segala, mereka bisa seperti ini. Jadi ini juga sekaligus ajang menyatukan mereka kembali gitu. Mungkin selama ini mereka nongkrongnya beda-beda, tapi minimal mereka bisa saling tahu bahwa masing-masing komunitas itu tetap eksis dengan cara sendiri. Menarik ya, mungkin bisa dilihat kalau talenta basket street di Jogja itu cukup banyak, keren-keren, bagus. Rame, ini walaupun ini cuma Jogja ya, tapi udah cukup rame banget. Semuanya menarik, soalnya apa? Ini kan kreativitasnya anak muda. Jadi salut banget lah buat anak muda sekarang ini, banyak kreativitasnya. Di sini seru, banyak event-event gitu. Terus murah-murah, bajunya banyak diskon. Menurut saya lumayan penting, soalnya bisa buat ajang apa ya, kayak refreshing anak muda gitu.
Ya senang, terus ya bisa dapat uang atau ini. Harapannya supaya bisa lebih maju, Bapak, BMX Indonesia aja. Dan saya sangat senang sekali karena mendapat juara pertama dari beberapa seri yang saya lalui. Saya hanya pernah mendapat juara kedua. Dan ini merupakan pengalaman yang paling saya banggakan. Harapan setelah ikuti lomba ini ya ingin menang terus lah se-Indonesia kalau bisa. Ya ikut kejuaraan di internasional. Dan untuk tentang penilaian BMX Flatland ini dilihat dari tingkat kesulitan, kombinasi trik, dan kesempurnaan trik. Tujuan lombanya ini mungkin untuk kebersamaan dan juga untuk mengenal satu sama lain dari rider yang lain. Dari asal kota dari mana? Dari Tegal, dari Sidoarjo, dari Ponorogo, dari saling mengenal satu sama lain. Bagus lah, Pak. Bagus. Banyak kreasi seni dan bermacam-macam yang saya lihat itu nggak di lain baik-baik aja. Banyak ada freestyle sepeda juga ada skateboard, lain-lain juga bermacam-macam gitu. Gak cuma satu aja. Selanjutnya kalau bisa event ini diadakan nggak cuma satu sekali, kalau bisa setiap 1 bulan sekali. Harapan kedepannya dan juga lebih besar lagi. Barangkali untuk buat kelas open, ada kelas seniornya juga gitu. Nggak kelas untuk junior dan pemula aja. mengeluarkan anak-anak muda ini kan berenergi semuanya gitu. Maksudnya punya energi lebih untuk menyalurkan apa namanya kreativitasnya, menyalurkan apa nih obsesinya atau ya ekspresiin dirinya gitu. Nah, untuk acara seperti ini sebenarnya itu adalah tempatnya gitu. Dibandingin nanti energinya dipakai dibuat yang negatif atau apa segala macam, mendingan datang ke acara kayak gini, ngumpul bareng-bareng teman-teman, walaupun nggak kenal tapi bisa ngerasain vibe-nya kayak gimana gitu di acara sendiri. Harapan kedepannya ya kayak pemerintah juga mesti ngedukung gitu, pemerintah, orang tua, sponsor, karena ini efeknya sangat-sangat positif ya gitu, karena anak muda itu tonggak masa depan bangsa.
gitu. Jadi mereka harus didukung. Jadi jangan sampai mereka tergoda oleh hal-hal yang negatif. Apalagi kan sekarang kan teknologi sangat mendukung untuk orang melakukan hal-hal negatif gitu. Makanya acara seperti ini itu salah satu upaya untuk mencegah itu gitu. Jadi energi-energi tadi disalurkan ke tempat yang positif. Jadi harus ngedukung, semua pihak harus ngedukung. Kawan jadi lawan, salah paham bu, karena aksi kucing. Urusan kecil bisa jadi meruncing.